Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ali Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, di peraturan ini tentunya kita membaca apa sih itu kurikulum ya. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dari judul ini tentunya ada pertanyaan, apakah pada tahun ajaran 2024-2025 kita harus menerapkan kurikulum merdeka gitu ya. Kita lihat di pasal 32 di sini, di pasal 32. Saat peraturan menteri ini mulai berlaku, satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf A, huruf F dan huruf J dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau serentak. Kita lihat di pasal 6 huruf A, huruf F, dan huruf J. Pasal 6 huruf A ya. Huruf A di sini. Huruf F dan huruf J. Ya. Di A, ini untuk anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Di F, struktur kurikulum taman kanak-kanak luar biasa. Dan di J, struktur kurikulum satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Berdasarkan pasal 32 ini, bahwa penerapan kurikulum merdeka di sini bisa secara bertahap atau secara serentak. Nah, jadi sudah ketemu jawabannya. Apakah di tahun 2024-2025 ini dilaksanakan seluruhnya? Ini ada dua pilihan. Jadi bisa secara bertahap atau secara serentak. Selanjutnya di poin B pasal 32. Satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B, huruf C dan huruf G dan huruf H dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 7 atau secara serentak pada seluruh kelas ya, pada seluruh kelas. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa untuk tingkat SD dan SMP di sini ada kelas 1, kelas 4, dan kelas 7. Berarti ini untuk tingkat SD, SMP ya. Kita lihat pasal 6 huruf B, BCGH ya, BCGH. B di sini ya. B, C, G, H ya. Nah, B itu untuk sekolah dasar, MI dan bentuk lain, C itu untuk sekolah menengah pertama, MTS dan bentuk lain yang sederajat, untuk SD luar biasa, SMP luar biasa. Nah, di sini jelaskan bahwa untuk tingkat SD dan SMP itu bisa dilakukan secara serentak pada seluruh kelas atau
secara bertahap ya. Jadi jawabannya bisa kita langsung serentak atau bertahap. Ini sesuai pasal 32 Permendikbudristek nomor 12 tahun 2004 tentang kurikulum. Dan untuk pasal 32 poin C di sini, pasal 32 poin C, bahwa satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf D, huruf E, huruf I yang belum melaksanakan kurikulum merdeka menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 10 ya. Ya, jadi untuk tingkat SMA dan SMK itu harus dilaksanakan secara bertahap bagi yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Beda hal lainnya seperti ketika di TK dan di SD ya. Ini lihat huruf D, E, I ya. Huruf D di sini dijelaskan. D ini struktur D, E, I ya. Jadi khusus untuk sekolah SMA dan SMK itu harus dilaksanakan secara bertahap, tidak bisa langsung menyeluruh ya. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2004 tentang kurikulum, nah ini sudah ada jawabannya di pasal 32 A, B, C. Jadi konklusinya bahwa satuan pendidikan di jenjang PAUD itu bisa secara bertahap dan serentak, sama halnya di jenjang SD dan SMP bisa bertahap atau serentak. Namun untuk tingkat SMA dan SMK itu dilakukan secara bertahap. Itu saja mungkin bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2024 di tahun pelajaran 2024-2025. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.